Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian PPG UKIN tahun 2021, memperkenalkan nama saya Rahmayuni Saragi SPDI, guru di SD Negeri nomor 102115 Gunung Pamela, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, Senin 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi kinerja Angkatan 2 tahun 2021 dengan materi Quran Surah At-Tin dan submateri makna daripada surah At-Tin di kelas 5. Untuk memperjelas pembelajaran tersebut akan saya tampilkan video pembelajarannya. Mohon saran dan masukan, dan saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, tegak, gerak, istirahat tempat, gerak, siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita masuk ke kelas, kita cuci tangan terlebih dahulu ya. Mulai dari sini ya, Nak. Ya, cuci tangan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, semangat. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ada ketua kelas yang memimpin doanya. Silakan, Nak. Teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya selalu dalam lindungannya setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya hari ini hadir semuanya anak-anak? Hadir. Ada yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah semuanya hadir, semuanya sehat. Jadi anak-anak hari ini semuanya udah pada sarapan nak? Sudah. Nah, tadi pagi mandi nak? Mandi, Bu. Gosok gigi kan? Ya, Bu. Jadi kalau kita belajar harus mandi, harus sarapan sehingga belajar kita ini dapat tambah semangat ya. Sehingga anak-anak rapikan dulu tempat duduknya semuanya rapikan. Rapikan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita tepuk dulu, tepuk semangat. Mau anak-anak? Mari sama-sama kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Anak semuanya, hari ini kita akan belajar makna daripada Quran surah At-Tin. Adapun kompetensi dasar dari Quran surah At-Tin, pertama memahami Quran surah At-Tin dengan baik dan benar. Kemudian membaca Quran surah At-Tin. Kemudian menunjukkan hafalan Quran surah At-Tin dengan lancar. Kemudian tujuan pembelajaran dari Quran surah At-Tin yaitu membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Kemudian menganalisis makna Quran surah At-Tin. Kita memasuki makna daripada surah At-Tin. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca surah At-Tin secara tartil dan sesuai dengan makharijul huruf. Jadi mari kita membaca bersama-sama anak-anak. Jangan lupa didahului dengan bacaan ta'awuz. Mari kita membacanya dengan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak semuanya, kita telah membaca Quran surah At-Tin secara tartil dan sesuai dengan makharijul huruf. Alhamdulillah bacaannya sudah bagus. Semuanya
Ibu guru akan bertanya kepada anak-anak, masih ingat arti daripada atin? Masih. Ya, apa itu arti dari atin? Buatin. Berapa jumlah surah atin anak-anak? 8 ayat. Di mana diturunkan surah atin anak-anak? Di kota Mekah. Tergolong dengan surah apa? Surah atin? Makiyah. Surah atin tergolong dengan surah makiyah karena surah atin diturunkan di kota Mekah. Jadi setiap surah yang diturunkan di kota Mekah ia termasuk ke dalam golongan surah makiyah. Baik anak-anak semuanya sudah menjawabnya dengan benar. Saya beri tepuk tangan. Mari tepuk tangan semuanya. Hari ini kita akan belajar makna daripada surah atin. Ibu akan menayangkan video daripada makna dari surah atin dan kemudian nanti anak-anak ibu guru bagi dengan 4 kelompok dan setiap kelompok menonton video dari makna surah atin. Kemudian anak-anak semuanya mendiskusikan video yang anak-anak tonton. Jadi nanti ibu bagi per kelompok. Jadi anak-anak menonton daripada video yang kita tonton bersama-sama. Oke anak-anak? Ya. Sebelum ibu guru membagikan kelompok, mari kita tepuk semangat agar belajar kita juga tetap semangat. Mari kita tepuk semangat, tepuk semangat. Guru semuanya, ibu guru telah membagikan masing-masing kelompok dan udah duduk bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian ibu udah membagikan lembar kerja anak-anak. Kemudian setelah anak-anak menonton video daripada makna surah atin, anak-anak mendiskusikan bersama-sama hasil tontonannya. Oke anak-anak semuanya? Oke anak-anak? Oke, Bu. Semangat! Baiklah anak-anak, mari kita menonton bersama-sama video makna dari surah atin. Warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar surat Atin. Surat Atin terdiri dari 8 ayat yang mana surat Atin diturunkan di kota Makkah. Surat Atin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. Nama Atin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama surat ini, yang mana artinya adalah buah tin. Sebelum kita membahas makna dari ayat-ayat yang terdapat dalam surat Atin, mari bersama-sama kita membaca surat Atin secara tartil dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka
Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Di dalam surat Ad-Din, Allah bersumpah sebanyak 4 kali, yaitu Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, gunung Sinai, dan negeri Mekah. Makna dari buah tin dan buah zaitun pada ayat pertama, yaitu buah-buahan tersebut adalah buah-buahan yang sangat bermanfaat. Buah tin dan buah zaitun adalah buah-buahan yang dapat digunakan sebagai obat-obatan. Mengkonsumsi buah tin dapat mengencerkan dahak dan mengobati batuk, serta mengobati penyakit ginjal. Sedangkan buah zaitun sangat baik untuk mengobati luka dan menghaluskan kulit. Gunung Sinai yang disebutkan pada ayat kedua adalah gunung yang sangat memiliki keutamaan dan sangat bersejarah dalam Islam. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai antara Mesir, Arab, dan Mesopotamia. Gunung ini setinggi 2.280 meter atau lebih dikenal dengan Jabal Musa. Karena di gunung inilah Nabi Musa diangkat Allah menjadi Rasul. Untuk menghormati kesucian gunung ini, pada saat Isra Mi'raj, Rasulullah Muhammad SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat. Kemudian, kota aman yang dimaksud dalam ayat ketiga surat Ad-Din adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah adalah kota yang suci karena kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim hingga zaman diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Pada ayat keempat, Allah menjelaskan bahwasanya manusia adalah makhluk dalam sebaik-baik bentuk. Di ayat kelima, Allah mengingatkan manusia, walaupun manusia adalah makhluk yang sempurna, apabila mereka keluar dari aturan yang ditetapkan Allah melalui Rasulnya, manusia akan turun derajatnya menjadi hina. Dan di ayat ke-6, Allah menyebutkan bahwasanya orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal yang soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Pada ayat ke-7, Allah memperingatkan manusia akan datangnya hari pembalasan, bahwasanya manusia baik yang beramal baik maupun beramal buruk kelak akan mendapatkan balasannya. Allah telah memberikan akal untuk berpikir serta hati untuk merasakan iman, maka manusia hendaknya tidak mendustakan akan datangnya hari kiamat itu. Pada ayat 8, Allah memperingatkan manusia bahwasanya Allah adalah sebaik-baik pengatur alam semesta. Tidak ada satupun perbuatan yang luput dari pengetahuannya. Apabila Semuanya udah ditonton videonya tadi anak-anak? Sudah, Bu. Nah, ini dari tontonan kita tadi, kita mengambil apa makna daripada surah Ad-Din. Jadi anak-anak bersama-sama untuk mendiskusikan dari hasil tontonan tadi. Bisa juga anak-anak ambil hasil diskusinya dari buku paket yang ada dengan anak-anak. Dari hadapan anak-anak dari buku paket boleh juga diambil apa makna daripada surah Ad-Din. Oke anak-anak semuanya. Jadi mulai ini anak-anak diskusikan bersama-sama. Diskusi bersama-sama kawannya, diskusikan ya nak, secara kelompok diskusikan. Tulis nak, tulis. Supaya nak, dari video yang kita tonton tadi didiskusikan. Karena kalau udah dibuat kelompoknya harus dikerjakan secara kelompok dan berdiskusi bersama-sama. Jangan mengerjakan satu orang saja. Yang satu membacakan, yang satu menulis.
bersama-sama berdiskusi dengan temannya, bersama-sama diskusi dari tontonan video tadi. Nah, udah selesai mendiskusikan mana surah Atin? Ya, sebelum kita diskusikan bersama-sama anak-anak, mari kita menyanyikan Tepu Surah Atin. Tepu Surah Atin. Nama surah Atin. Artinya buatin. Jumlahnya 8 ayat. Turunnya di Mekah. Golongannya surah Makkiyah. Atin, yes, malas, no. Ya. Semuanya, siapa yang akan mau membacakan hasil diskusinya? Nah, sekarang kelompok pertama, kelompoknya Nadia untuk membacakan hasil diskusinya. Dalam surah Atin mengandung penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, maka baik jasmani dan rohani dengan bentuk uswah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabadikan kehidupan manusia ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka, kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan amalannya. Mereka akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila amalannya merupakan amalan baik, mereka akan dibalas dengan kebaikan surga. Ya, oke. Kelompok satu telah membacakan hasil diskusinya. Bagaimana anak-anak? Benar? Benar? Benar, Bu. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Kemudian, siapa lagi yang akan membacakan? Ya, untuk kelompok dua, Nurul Hidayah. Lewat terjemahan ayat 1 sampai 4 surah Atin disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan firman-Nya dan bersumpah atas 4 hal, yakni bersumpah atas buah tin, buah zaitun, bukit Sinai, dan kota Mekah. 2. Pada ayat 4 hingga 6 bisa kita maknai ayat Al-Quran tersebut sebagai pengingatan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya dalam bentuk yang sempurna dan diberi akal pikiran. 3. Sedangkan pada ayat 7 sampai 8 kita kembali diingatkan bahwa sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat muslim tidak pantas untuk mendustakan hari akhir, hari pembalasan, karena segala perbuatan akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seadil-adilnya. Ya, oke. Kelompok dua sudah membacakan hasil diskusinya. Mari kita beri tepuk tangan. Berikutnya untuk kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Adapun kandungan dari surah Atin sebagai berikut. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. 2. Manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. 3. Allah memuliakan dan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan.
Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 3. Mari kita beri tepuk tangan. Kemudian kelompok 4, kelompok yang terakhir untuk membacakan hasil diskusinya. Mari kita dengar bersama-sama. 1. Isi sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan rupa yang paling sempurna, tegak jalannya hingga sempurna seluruh anggota tubuhnya. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman menciptakan neraka jahanam atau tempat yang paling hina bagi ciptaannya, yang paling sempurna bila mereka tidak taat kepada Allah dan tidak meladeni Rasulnya. Ya, kelompok 4 sudah membacakan hasil diskusinya. Mari kita beri tepuk tangan. Semuanya, anak-anak telah membacakan hasil diskusinya pada hari ini. Untuk menambah pemahaman anak-anak, Ibu akan menjelaskan makna daripada surah At-Tin. Yaitu yang pertama bunyinya watini wazaitun. Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun, yang mana buah tin dan buah zaitun itu adalah buah yang sangat bermanfaat bagi manusia dan bisa dimanfaatkan buahnya. Sedangkan atin adalah buah, zaitun adalah minyak. Buahnya dapat dikonsumsi oleh manusia untuk menyembuhkan dan melancarkan peredaran pernapasan, dan zaitun minyak untuk dapat membersihkan kulit. Kemudian waktu di sini Allah bersumpah dengan Gunung Sinai, di mana Gunung Sinai itu adalah tempat pertama kali Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Musa diangkat pertama kali menjadi nabi di Gunung Tur Sina. Kemudian wahazal baladil amin, katanya. Wahazal baladil amin pada ayat ketiga, ini adalah negeri yang aman, yaitu negeri Mekah, di mana jika kita tinggal di negeri Mekah akan terjamin keamanan dan keselamatan kita. Anak-anak semuanya, ini udah kita lihat ini negeri Mekah ini, ada Ka'bah di sini. Siapa yang kepingin ke Mekah, anak-anak? Ya, semuanya pasti pingin ke Mekah. Guru pun kepingin ke Mekah. Di Mekah ini tempat orang menunaikan ibadah haji dan juga ibadah umroh. Jadi kalau kita kepingin mau ke Mekah, mulai sekarang kita berniat dan menabung untuk berangkat ke Mekah. Kalau nggak ada duit, kita nggak bisa berangkat. Juga orang yang menunaikan ibadah haji harus juga mempunyai kesehatan. Jadi semuanya kepingin, anak-anak? Jadi negeri yang aman itu adalah negeri Mekah. Dimana disinilah orang-orang umat Islam menunaikan rukun Islam yang kelima untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menerangkan bahwa manusia adalah diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk. Bukan hanya bentuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga ditambah dengan akal pikiran supaya dia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena makhluk lain tidak diberi Allah akal pikiran. Kemudian sumarodadnahu asfala safilin. Maknanya itu adalah bahwa manusia akan dicampakkan Allah ke dalam neraka jika ia tidak menjalankan
kebajikan atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia akan dicampakkan ke dalam neraka kalau dia tidak melaksanakan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beramal soleh dan beriman, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Jadi Allah akan memberikan pahala yang tidak akan pernah terputus jika kita selalu mengerjakan amal soleh. Sampai tua, sampai kita pikun, sampai kita lupa lagi ingatan kita. Tapi kalau kita tetap mengerjakan amal soleh, Allah akan memberikan balasan yang tidak pernah terputus. Soleh, semua yang mau jadi anak soleh. Jadi semua kita itu berkeinginan mau jadi anak soleh. Jadi anak soleh itu bukan hanya karena sholat soleh, mengaji pun jadi anak yang soleh, patuh kepada orang tua pun anak yang soleh, patuh kepada guru anak yang soleh, sering membantu orang anak yang soleh. Jadi kalau kita selalu mengerjakan amal soleh, membantu orang lain, mengaji, tidak melawan sama orang tua, maka amal kita itu selalu diberi balasan yang terbaik oleh Allah. Kemudian ayat yang ke-7, kama yukadzibuka ba'du biddin. Allah mengingatkan kepada manusia adanya hari kiamat supaya manusia itu jangan lupa dan jangan terlena sehingga terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Jadi ada hari kiamat nanti anak-anak. Hari kiamat, hari pembalasan nanti ada itu dibuat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang kita jangan lupa, jangan terlena. Nah, tetap selalu mengerjakan amal soleh. Kemudian ayat yang ke-8 Allah menjelaskan Alaihissallahu bihakamil hakimin, bahwa Allah itu adalah sebaik-baik, seadil-adilnya. Baiklah anak-anak, yang ke-8 bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya. Dia nanti akan membalas perbuatan manusia dengan seadil-adilnya. Yang buruk akan ditempatkan di dalam neraka dan yang baik akan ditempatkan Allah di dalam surga. Jadi sekecil apapun perbuatan kita akan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Sekecil apapun yang baik akan dibalas dengan yang baik. Sekecil apapun perbuatan yang buruk akan dibalas juga dengan yang buruk. Jadi intinya anak-anak, semuanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, ditambah lagi dengan akal pikiran, supaya akal pikiran kita ini dipergunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan Allah akan campakkan kita ke tempat yang paling rendah sesuai dengan amal perbuatan kita. Jadi itulah makna daripada surah At-Tin. Anak-anak tadi sudah menjelaskan makna daripada surah At-Tin. Di sini siapa yang mau akan bertanya anak-anak? Kenapa manusia disebut makhluk paling sempurna, Bu? Pertanyaan Giska, kenapa manusia disebut makhluk yang paling sempurna? Siapa yang bisa menjawab anak-anak? Tunjuk tangan. Ica, kita dengarkan. Ica akan menjawab pertanyaan Giska. Kata Giska, kata Ica, karena diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ditambah dengan akal pikiran, yang mana akal pikiran itu tidak diberikan kepada makhluk lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan akal pikiran itu hanya diberikan kepada manusia supaya manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, tepuk tangan untuk teman kita Ica.
Kemudian ada lagi yang mau bertanya, nak? Ada? Oh iya, Pil yang mau bertanya, nak. Bu, apakah buah tin bisa tumbuh di Indonesia? Pertanyaan si Birja, apakah buah tin bisa tumbuh di Indonesia? Siapa yang mau menjawab? Oh, Rizky mau menjawab. Bu, tadi saya baca di buku buah tin bisa tumbuh di Indonesia. Ya, buah tin bisa tumbuh di Indonesia karena buah tin itu banyak manfaatnya, nak. Dan dia itu bisa dikonsumsi oleh manusia, di mana buah tin itu dapat mengobati penyakit batuk, melencerkan dahak, kemudian juga bisa mengobati penyakit wasir. Jadi buah tin itu buah yang bisa tumbuh di Indonesia dan disarankan dan dianjurkan kepada kita untuk menanam buah tin karena buah tin banyak manfaatnya untuk manusia. Ya, mari kita beri tepuk tangan untuk anak. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Paham semuanya? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan, nak. Adapun makna dari surah At-Tin adalah sebagai berikut. 1. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. 2. Manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. 3. Allah memulaikan dari memberikan pahala berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Ya. Jadi kesimpulan daripada surah At-Tin yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia dapat dicampakkan ke tempat yang paling rendah sesuai dengan perbuatannya. Kemudian manusia akan terus diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tidak terputus-putusnya apabila ia tetap beriman dan mengerjakan amal soleh. Itulah kesimpulan daripada surah At-Tin. Semuanya untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang makna surah At-Tin, ibu guru akan memberikan tugas di rumah kepada anak-anak semuanya. Dan kemudian tugas ini anak-anak kumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi tugas ini dikerjakan di rumah ya anak-anak, supaya menambah pengetahuan anak-anak tentang surah At-Tin. Jadi tugas ini dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Guru semuanya yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik, semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami pada anak-anak semuanya dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diambil manfaatnya daripada surah At-Tin dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, berguna dunia dan akhirat. Dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah.